Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah pelajaran yang kedua dengan judul Perjanjian Utama. Perjanjian Utama. Dan ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita sahabat ini adalah ringkasan singkat dari keseluruhan pelajaran kita di triwulan ini, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang dalam caranya sendiri memaparkan manifestasi kebenaran dari perjanjian yang sesungguhnya, yaitu perjanjian yang disahkan oleh darah Kristus di Kalvari, yang kita sebagai orang Kristen masuk ke dalam bersama Tuhan kita. Masuk ke dalam perjanjian itu bersama Tuhan kita. Dan kita sebentar, pelajaran kita akan mulai dengan perjanjian yang Allah buat dengan Nuh untuk memelihara dia dan keluarganya dari kehancuran. Kemudian ke perjanjian berikutnya, perjanjian dengan Abraham. Perjanjian yang kaya dan juga lengkap untuk kita semua. Lalu dilanjutkan perjanjian di Sinai. Perjanjian yang Tuhan berikan melalui hambanya Musa, di mana ada hal penting yang diumumkan di sana, di perjanjian di Sinai itu. Dan akhirnya kita akan mempelajari perjanjian baru. Perjanjian yang dimaksud oleh semua perjanjian yang lainnya sebelumnya, yaitu perjanjian Nuh, Abraham, dan juga Musa. Saudara-saudara, tentu saja semua ini akan dipelajari lebih dalam pada beberapa pekan berikutnya. Dan sekali lagi, pekan ini atau sahabat ini hanyalah satu pendahuluan singkat. Nanti kita akan belajar di hari Minggu apa arti kata perjanjian. Unsur-unsur apa yang membentuk perjanjian itu. Apakah perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh? Pengharapan apakah yang terdapat dalam perjanjian dengan Abraham? Lalu, apakah peran iman dan perbuatan kepada manusia dalam perjanjian itu? Apakah perjanjian itu hanyalah sebuah persetujuan, ataukah perjanjian itu memiliki aspek-aspek hubungan di dalamnya? Apakah arti penting dari perjanjian baru tersebut? Baik, saudara, sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali pada saat ini Bapa, kami akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mengetahui dan memahami apa kehendak Tuhan melalui pelajaran ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau boleh mengirimkan Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami sehingga kami boleh dapat memahaminya. Dan akhirnya pelajaran ini dapat membekali kami, umat-umat-Mu di zaman akhir ini. Inilah seru kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Dasar-Dasar Perjanjian. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang kedua, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ayat itu mengatakan, aku, Allah, akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, antara Allah dengan Abraham. Dan aku, Allah, akan membuat Abraham sangat banyak. Jadi saudara, di ayat ini ada kata perjanjian. Kata perjanjian ini berasal dari kata Ibrani, yaitu berit, dan ini ada kurang lebih 287 kali kata berit atau kata perjanjian ini di dalam kitab perjanjian lama. Saudara-saudara, kata ini juga dapat diterjemahkan dengan wasiat atau surat wasiat. Dan kalau kita melihat tulisan daripada seorang hamba Tuhan di dalam bukunya Covenant, ya, The International Standard Bible Encyclopedia edisi revisi tahun 1979, jilid yang pertama, halaman 790, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya asal mula kata ini tidak jelas, ya, kata berit atau kata perjanjian dalam bahasa Indonesia ini tidak jelas, tetapi kata itu berarti mengikat dua pihak bersama-sama. Kata ini digunakan untuk beragam jenis ikatan atau perjanjian. Apakah antara manusia dengan manusia atau antara manusia dengan Allah. Dan penggunaan secara rohani sepenuhnya didasarkan atas penggunaan biasa, tetapi memiliki konotasi hubungan yang lebih dalam. Saudara-saudaraku, seperti perjanjian perkawinan, perjanjian Alkitabiah, maksudnya perjanjian yang
kita sedang pelajari ini berarti sebuah hubungan dan sebuah persetujuan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa perjanjian yang kita sedang bahas ini berdasarkan apa yang Alkitab katakan, perjanjian antara Allah dengan manusia atau dengan seseorang, itu berarti sebuah hubungan dan juga sebuah persetujuan. Sebagai satu persetujuan, perjanjian Alkitabiah ini berisi 3 unsur dasar. 3 unsur dasar. Yang pertama dikatakan Allah meneguhkan perjanjian itu, ya, janji-janji di dalam perjanjian itu dengan satu sumpah. Lalu yang kedua dikatakan kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan di dalam 10 hukum. Lalu yang ketiga, cara di mana kewajiban itu, jadi kewajiban daripada perjanjian Allah itu sepenuhnya digenapi melalui Kristus dan juga rencana keselamatan. Di mana dalam perjanjian lama, saudara-saudara, unsur yang ketiga yaitu rencana keselamatan tadi diajarkan kepada umat Tuhan melalui sistem korban. Kepada orang Israel itu melalui sistem korban yang melambangkan praktek iman kepada penebus yang akan datang. Jadi kalau kita melihat dari apa yang sudah saya sampaikan itu, 3 unsur dasar daripada perjanjian. Yang pertama itu janji Allah, ya, apa yang Tuhan janjikan. Lalu ada penurutan kita dan juga ada rencana keselamatan. Di mana ketiga unsur ini bekerja dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan kita. Dan ketiga unsur dasar ini mencakup hubungan antara Allah dengan kita, dengan manusia. Sehingga kita dapat menyadari siapa Allah itu, siapa kita. Dan juga kita dapat memahami jenis hubungan apakah yang perjanjian itu gambarkan. Jadi pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu adalah apakah 3 unsur dasar dari perjanjian Alkitabiah. Saudara-saudara, 3 unsur dasar dalam perjanjian Alkitabiah adalah janji-janji Allah, penurutan kita, dan juga rencana keselamatan. Selanjutnya kita akan mempelajari perjanjian dengan Nuh. Ini pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin, perjanjian dengan Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, tetapi dengan Nuh, aku Allah akan mengadakan perjanjianku dan engkau, Nuh, akan masuk ke dalam batra itu. Engkau, Nuh, bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Saudara-saudara, perjanjian dalam ayat ini adalah pertama kali muncul dalam Alkitab. Ya. Perjanjian ini adalah pertama kali muncul dalam Alkitab. Dan konteksnya adalah Allah berkata kepada Nuh tentang keputusannya untuk menghancurkan bumi karena dosa yang sudah sangat luas dan terus menyebar. Ya, kita bisa lihat itu dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-13. Bagaimana dosa manusia pada saat itu telah menyebar. Lalu Allah mengadakan perjanjian yang pertama. Ya, yang pertama di dalam Alkitab. Dan penghancuran yang dimaksud adalah dalam bentuk akan ada atau datangnya air bah yang meliputi seluruh bumi. Tetapi Allah tidak melupakan dunia yang diciptakannya. Di mana Allah berjanji melindungi keluarga Nuh. Di mana keluarga Nuh ini, khususnya Nuh, yang mau hidup dalam satu komitmen hubungan dengan Allah melalui penurutan. Dan perjanjian ini, saudara-saudara, taruhannya sangat tinggi. Karena jika Allah tidak memegang janjinya, maka tidak peduli apa yang Nuh lakukan, Nuh dan keluarganya pasti binasa bersama-sama dengan seluruh isi dunia. Dan perjanjian ini, saudara-saudara, bukanlah hanya satu pihak saja. Artinya hanya Allah saja yang memenuhi perjanjian itu. Ingat, Nuh juga memiliki sesuatu yang harus dia lakukan dalam persetujuan perjanjian itu. Nuh harus membuat apa? Sebuah batra. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-14. Melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa, pelajaran yang ketiga dengan judul Perjanjian Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham.
dan olehmu dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca pernyataan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ini, khususnya ayat 2 dan 3, itu adalah janji Allah untuk masuk ke dalam, sekali lagi, satu hubungan yang dekat dan kekal dengan Abraham. Sebelum Allah membuat perjanjian yang akan muncul kemudian, ya, perjanjian yang akan muncul kemudian dengan Abraham, maksudnya kita bisa lihat nanti di dalam Kejadian pasal 15 dan juga Kejadian pasal 17. Saat itu, artinya di dalam Kejadian pasal 12 itu, Allah menawarkan sebuah hubungan yang sangat penting dengan manusia. Konteksnya pada saat itulah dengan Abraham. Pengulangan kata aku akan di dalam ayat 2 dan 3. Kata aku akan menyatakan kebesaran dan dalamnya tawaran serta janji daripada Allah. Tapi ingat saudara-saudara, sebelumnya di ayat yang pertama, Abraham menerima satu perintah. Apa perintahnya? Di situ dikatakan dia harus pergi daripada tempat tinggalnya, daripada keluarganya. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, di situ dinyatakan bahwa Abraham menurut dengan iman. Tetapi bukan untuk mewujudkan berkat-berkat yang telah dijanjikan itu. Penurutan daripada Abraham adalah balasan imannya terhadap hubungan kasih yang Allah sudah nyatakan, yang Allah ingin lakukan dengan Abraham. Jadi sekali lagi, penurutan yang dilakukan oleh Abraham itu adalah balasan imannya terhadap hubungan kasih dengan Allah. Karena Abraham telah percaya kepada Allah. Karena Abraham mengandalkan Allah. Karena Abraham telah beriman kepada janji-janji Allah. Itulah sebabnya dia membalas hubungan kasih dengan Allah. Karena jika tidak, saudara-saudaraku, Abraham tidak akan pernah meninggalkan keluarganya dan tanah leluhurnya untuk mulai dan menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Saat itu, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 12 itu, Abraham menyatakan hubungan iman dan perbuatan. Hubungan iman dan perbuatan. Saudara-saudara kita diselamatkan oleh iman. Dan iman menghasilkan perbuatan, yaitu penurutan. Dan janji keselamatan datang lebih dahulu. Penurutan atau perbuatan melalui penurutan itu kemudian ataupun mengikutinya. Saudara-saudara, walaupun tidak ada hubungan perjanjian di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini. Kalau saudara baca itu tidak ada sebenarnya perjanjian, belum di situ. Tetapi penurutan Abraham adalah balasan imannya terhadap apa yang Allah telah perbuat. Dan prinsip ini ada di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan apa yang Abraham lakukan ini akhirnya menjadi berharga bagi semua orang. Karena di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lanjut pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu, perjanjian dengan Musa. Saudara-saudara, setelah peristiwa keluaran, maksudnya peristiwa bangsa Israel keluar daripada bangsa Mesir, bangsa Israel menerima perjanjian di Sinai yang diberikan dalam konteks penebusan dari perbudakan. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-2, di mana Allah lah yang mengeluarkan bangsa Israel dari perhambaan di tanah Mesir. Dan perjanjian itu berisi syarat-syarat korban untuk pendamaian dan juga pengampunan dosa. Karena itu sama seperti semua perjanjian. Perjanjian di Sinai yang Tuhan berikan melalui hambanya Musa adalah perjanjian anugerah, perjanjian kasih karunia Allah ya, yang diberikan kepada umatnya. Perjanjian itu dalam banyak cara menyatakan kembali penekanan utama dalam perjanjian dengan Abraham, perjanjian sebelumnya. Kalau kita lihat ada 3 hal ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dikatakan yang pertama itu, hal yang pertama adalah hubungan spesial antara Allah dengan umatnya. Lalu yang kedua, dikatakan mereka atau bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi di 3 hal yang ketiga itu dituntut yang namanya penurutan. Saudara-saudara, di dalam Seventh Day Advent Bible Commentary, The Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 602 dikatakan di situ bahwa
Kalau kita perhatikan urutan-urutan daripada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 itu, yang pertama itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel atau orang Israel. Kemudian memberikan kepada mereka sebuah perintah, sebuah hukum untuk dituruti. Dan urutan yang sama ini dengan apa yang ada di Injil. Ada di Injil. Pertama-tama dikatakan Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Lalu kemudian kita menghidupkan hukumnya di dalam kehidupan kita. Jadi itulah pelajaran kita di hari Rabu, perjanjian dengan Musa. Lalu di pelajaran terakhir, pelajaran hari Kamis, yaitu perjanjian baru. Berdasarkan Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saudara-saudara, di ayat inilah, di Yeremia 31 ayat 30 sampai ayat yang ke-33, untuk pertama kali dalam perjanjian lama menyebut apa yang disebut sebagai perjanjian baru. Walaupun Yeremia pasal 31 konteksnya yaitu tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dan berbicara mengenai berkat yang mereka terima dari Allah. Tetapi ayat-ayat ini adalah perjanjian. Dan sama seperti sekali lagi perjanjian yang lain, Allah lah yang memulai perjanjian itu. Dan Allah yang akan memenuhi perjanjian itu oleh kasih karunia-Nya. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-31 dari Yeremia pasal 31, Allah berbicara mengenai tentang menuliskan hukumnya di dalam batin, di dalam hati orang Israel, hati mereka. Dengan menggunakan bahasa yang berasal dari perjanjian di Abraham. Perjanjian di Abraham. Allah mengatakan di dalam ayat itu dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi saudara-saudara, seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, dan juga perjanjian dengan Musa, perjanjian baru ini juga bukanlah sekedar persetujuan resmi yang mengikat. Tetapi perjanjian itu adalah berhubungan dengan sesuatu yang lebih daripada itu. Karena kalau kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya ke-34, kita dapat melihat dua elemen kunci yang membangun hubungan di dalam perjanjian Alkitabiah yang kita bahas, yaitu kasih karunia daripada Allah dan juga penurutan. Dan ini sama sekali lagi seperti dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, di mana Allah mengampuni dosa-dosa umatnya. Allah masuk ke dalam satu hubungan dengan umatnya. Dan Allah mencurahkan rahmatnya dalam kehidupan umatnya. Dan sebagai hasilnya, umat, ya, orang-orang yang berjanji atau mengadakan hubungan perjanjian dengan Allah itu, mereka menuruti Allah. Bukan seperti robot, tetapi mereka menurut itu karena murni menurut karena mereka mengenal Allah, karena mereka mengasihi Allah, dan karena mereka ingin melayani Allah. Hal ini, saudara-saudaraku, menangkap inti dari hubungan perjanjian yang Tuhan usahakan dengan umatnya. Inilah wujud dari hukum yang dituliskan di dalam hati umatnya. Yeremia 31 ayat 31 yang tadi itu. Jadi pelajaran penting kita, saudara-saudara, dari hari Senin sampai hari Kamis ini adalah apakah dua elemen kunci yang membangun hubungan dalam perjanjian Alkitabiah. Apa dua elemen kunci yang membangun hubungan di dalam perjanjian dari Nuh, Abraham, Musa, dan sampai disebut dengan perjanjian baru yang ada di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya ke-34 tadi. Saudara-saudara, dua elemen kunci yang membangun hubungan dalam seluruh perjanjian Alkitabiah, baik perjanjian dengan Nuh, Abraham, dan Musa, bahkan perjanjian baru, adalah kasih karunia dan juga penurutan. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan telah membuat satu perjanjian dengan umat-Mu, dengan kami manusia. Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu melalui pengampunan, penebusan. Dan oleh karena itu biarlah dengan iman kami boleh merespon akan kasih karunia Allah itu dengan penurutan terhadap hukum
ataupun perintah Allah. Bapa di surga berkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.